Mendarat lagi cuan dari aplikasi ini dan langsung masuk kantong. Modal HP kentang doang dan juga rekening serta data diri KTP dan tanpa menggunakan data amunisi busuk dan juga amunisi fake. Dan untuk di aplikasi ini bebas mengajukan kapan saja, siapa saja bisa dicairkan, mau pengajuan baru, pengajuan lama, itu semuanya bisa. Dan pastinya di aplikasi ini recommended buat yang pemula ataupun sering di auto di pinjol-pinjol lainnya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Yur Official. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan limit peminjaman 1 juta rupiah dengan tenor 1 bulanan lebih ya. Nah, di sini untuk statusnya pengiriman uang sukses. Jadi kalau di aplikasi ini kalau statusnya masih dalam verifikasi itu berarti belum di ACC cuy. Kalau udah di ACC itu biasanya belum ditransfer. Kalau tertulis seperti ini pengiriman uang sukses berarti ya udah masuk. Dan untuk pencairan ataupun ACC-nya patokannya di pemberitahuan aplikasi ini. Namun saran gue jangan kalian juga berpatokan kepada ini ya cuy, karena ya namanya sistem kadang juga ngebug ataupun kadang error ya. Nah, jadi saran gua kalau misalkan kalian udah dicairkan, pastikan untuk rekening kalian cek ya, jangan sampai udah statusnya pengiriman uang sukses namun untuk duitnya belum masuk ya. Nah, dan di aplikasi ini untuk peminjamannya ini yang tertera di sini itu belum dikalkulasikan dengan detail pembayaran nantinya ya. Kalau nggak salah ingat, ini pembayaran akhir itu adalah 1.150.000 dengan tenor 35 hari ya. Jadi lumayan murah. Dan di sini pertama gua ngajuin ini adalah kalau nggak salah 2 juta apa 3 juta ya. Namun karena ya memang masih baru juga, masih pemula, dan untuk rekening dan dokumen lainnya juga nggak ada, pas-pasan. Apalagi handphone juga di sini handphone kentang ya, dan ya makanya hanya di ACC 1 juta rupiah. Namun ini udah lumayan sih, bisa dapat peminjaman seperti ini di aplikasi pinjol. Apalagi ini pinjol legal yang kita tahu sendiri ya, agak sedikit ketat ya. Namun nggak masalah sih, buruan kalian gaskan aja, mumpung untuk kuotanya ini nggak terbatas ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Bantu Saku. Dan untuk aplikasi Bantu Saku ini kalian mungkin masih asing banget ya. Dan buat kalian yang mengatakan, bang, apa saudara dari aplikasi ini bang, gue juga nggak tahu ya cuy apa saudara dari aplikasi ini. Soalnya untuk aplikasinya masih sedikit banget info di grup-grup pinjol ya, karena juga nggak terlalu setenar aplikasi 360 kredit misalkan, KTA Kilat ataupun ada modal ya. Namun ya kalau kemarin-kemarin itu sebelum pandemi memang aplikasi ini pencairannya banyak banget ya. Akan tetapi ya mungkin karena ingin mencari nasabah atau
gimana, jadi baru viral kembali dan baru booming lagi ya cuy untuk aplikasi ini. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail info dari aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Bantu Saku, pinjaman uang online yang dideveloperi oleh PT Smartech Teknologi Indonesia. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan pastinya bagian dari FPI, jadi nggak usah ragu, aplikasi ini nggak bakalan sebar data dan nggak bakalan memberikan data kalian ke pihak ketiga ataupun menyalahgunakan ya. Nah, kalau kalian yang masih bingung ya, bisa kalian cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan, itu ada updatean terbaru. Kalau nggak salah, gue lupa untuk updatean terbarunya itu sudah tanggal yang keberapa ya. Kalau kemarin masih 25 November kalau gua nggak salah ya cuy, dan gua nggak tahu juga, kayaknya udah ada yang terbaru lagi deh ya. Nah, untuk aplikasi ini bisa kalian dapatin melalui link yang gue sediain di deskripsi. Tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan kalau kalian pengen. Namun kalau kalian bingung juga, bisa langsung masuk ke Google Play Store saja, download aplikasinya, ketikkan namanya dulu, dan langsung tuh ya. Kalau kalian mau ajukan silakan, mau menunggu dokumen dulu silakan, ataupun mau menunggu undangan silakan, ataupun ingin merawat ya silakan aja ya, terserah dari kalian ya. Nah, untuk di aplikasi ini untuk jumlah downloadnya memang nggak sebesar dengan pinjol-pinjol legal lainnya. Di sini dia baru mencapai 1 juta download. Ya, hitung-hitung sama dengan aplikasi Ada Modal kalau gua nggak salah ya, dan juga modal nasional. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Bantu Saku, dan ya masih seperti ini. Nah, di sini kalau kalian baru peminjam baru, buat akun dulu dan langsung mendapatkan kode OTP-nya. Dan sini sudah dapat meminjam ya. Untuk peminjamannya 1 juta rupiah. Kemudian jangka waktu tenornya 91 hari. Nah, ini ada detailnya bisa kalian lihat. Untuk peminjaman dengan 1 bulan itu total yang harus kalian bayarkan itu sebesar 1.273.000 ya, dengan biaya bunga 273.000. Namun ini bukan biaya bunga saja, ini sudah ada biaya administrasi, biaya tambahan, dan lain-lainnya ya. Pokok peminjamannya 1 juta, jadi yang dicairkan juga 1 juta rupiah, dan untuk biaya bunganya 0,30% per hari ya. Nah, selanjutnya di sini kalau kalian ingin mengajukan, ini baca dulu sebelumnya disclaimer risiko, bisa kalian buka saja di sini. Nah, ini kalian bisa baca deh tuh, ini ada cuy, kalian baca semuanya. Kemudian untuk di aplikasi ini tidak memberikan peminjaman untuk umur di bawah 21 tahun. Jadi ya sayang banget buat masih 18 tahun, masih 19 tahun, 20 itu belum bisa, minimal 21 tahun pada saat kalian mengajukan di aplikasi ini ya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita kirim aplikasi peminjaman. Nah, untuk peminjamannya di sini kalian baca dulu perjanjian peminjamannya, kita close. Kemudian jumlah peminjaman 1 juta, jangka waktu di sini 91 hari ya. Namun kadang itu kalau misalkan di ACC 1 bulanan doang sih. Dan ini dipatok yang paling tinggi aja dulu cuy ya. Nah, lihat detailnya di sini ada 3 bulan. Itu total yang harus dibayar yaitu 1.240.000. Yang awalnya doang nih yang agak sedikit berat ya, membayarkan 1.116.000 ya. Dan ini nggak dibagi 3 untuk pembayarannya cuy. Maksud gua tuh uang pembayarnya. Nah, jadi di awal doang yang 1.116.000, selanjutnya di bulan kedua 62.000, dan bulan ketiga 62.000. Nah, sepertinya sih yang 62.000 di 2 bulan ini itu adalah biaya bunga dan biaya lainnya sih kalau gua nggak salah ya cuy. Dan di sini kalau misalkan kalian lunasi lebih cepat itu mendapatkan pemotongan 1.200.000 ya cuy. Jadi yang dibayarkan dipotong 40.000, lumayan sih ya, masih bisa dapat pemotongan. Kemudian di sini kita langsung ke ajukan peminjaman. Kita scroll ke atas, kita tekan di sini sudah baca. Nah, terus kita kemana lagi nih cuy? Oh, kita tekan ajukan, namun di sini tidak dapat mengajukan peminjaman ya. Sepertinya karena gua buat video ini di malam hari ya, jadi memang di luar dari jam kerja di aplikasi ini memang nggak bisa ya cuy. Wah, bukan karena kuotanya habis, akan tetapi karena di luar dari jam kerja. Nah, jadi buat di aplikasi ini yang mengajukan malam ataupun subuh itu belum bisa ya cuy. Nah, harus mengajukan di jam kerja. Nah, sedikit tips dari gua, jika kalian ingin dicairkan cepat di aplikasi ini, pastinya kalau misalkan kalian sudah menunggu 1 harian terus belum ada kabar ataupun masih digantung, saran gua hubungi cepat untuk customer service-nya ya. Biasanya tuh kadang pengajuan kalian menumpuk ya cuy, dan ya mungkin kelewat dari peninjauan ya.
agar kalian bisa mengajukan kembali. Mendingan aja di auto daripada digantung cuy. Kalau digantung itu kalian nggak bisa mengajukan lagi di aplikasi ini dengan menggunakan data ataupun dokumen yang kalian sudah upload tersebut ya, yang digantung itu ya. Nah jadi kalau masih di auto itu bisa mengajukan berkali-kali cuy, apalagi kalau di ACC ya. Dan saran gue, kalau misalnya kalian sudah dicairkan, bayarkan aja secepatnya, karena di aplikasi ini pengajuan kedua itu bisa langsung naik cepat ya cuy. Namun itu kalau kalian mau mengajukan ataupun merawat ya. Kalau enggak ya jangan diajukan cuy ya. Dan pastinya untuk aplikasi ini isikan dengan data diri yang benar, sinkron ya, dan nggak boleh meminjam data rekening orang lain ataupun data diri yang berbeda ya. Nah misalkan nih data dirinya itu itu punya Agus, kemudian data rekeningnya punya Rizky. Nah itu kan nggak sinkron ya cuy, jadi nggak bakalan bisa ya. Nah, jadi di sini harus sama semuanya karena ini bukan pinjol ilegal. Dan untuk yang mungkin masih sering di auto, bisa kalian ngajukan kembali karena nggak perlu menunggu lama untuk mengajukan di aplikasi ini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk autentikasi identitas, kontak, informasi pribadi, pekerjaan, dan informasi rekening bank. Di sini gua udah isiin semuanya ya cuy. Nah, tinggal mengajukan nih cuy, karena ini sudah tercentang semuanya. Namun di sini gua nggak bisa perlihatin karena ini ada data-data diri pribadi gua. Dan di sini tinggal klik ini ya. Namun karena ini sudah malam jadi nggak bisa. Dan untuk nomor kontak darurat itu wajib isikan nomor kontak asli ya, karena di aplikasi ini itu kadang di telepon, namun kita nggak tahu di teleponnya di mana ya. Nah, kemudian untuk info rekening bank ini bebas kalian mau mengajukan rekening apa saja selama selama punya rekening, dan jangan menggunakan Dana ya. Kalau untuk di akun Dana sebenarnya bagus banget ya, kita nggak perlu repot membuat rekening, namun karena di aplikasi ini belum ada jadi wajib menggunakan rekening ya. Nah makanya memang agak sedikit ribet. Bank